Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum para juara kelas 5 pada hari Selasa ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Syukur alhamdulillah pada kesempatan hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 ini kita belajar tematik tentang keanekaragaman budaya di Indonesia dan pembentukan negara Indonesia. Nah, oke. Ya, keanekaragaman dan pembentukan Indonesia. Keanekaragaman budaya di Indonesia, Indonesia memiliki suku bangsa yang banyak beraneka ragam, ribuan suku bangsa, dan masing-masing memiliki adat istiadat yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman suku bangsa tersebut, adat istiadat yang berbeda-beda itu meliputi bahasa daerah. Kalau bahasa Betawi, ya oleh suku Betawi di Jakarta. Kalau suku Sunda, memakai bahasa Sunda di Jawa Barat. Kalau suku Jawa, memakai bahasa Jawa di Jawa Timur sama Jawa Tengah. Nah, kalau suku Madura, itu pakai bahasa Madura di Jawa Timur. Suku Tengger, pakai bahasa Tengger dan Osing. Nah, di Aceh, ada bahasa Aceh, Gayo, dan bahasa Alas, bahasa daerahnya. Ya, itu contoh tentang bahasa daerah beberapa suku di Indonesia. Selanjutnya, upacara dan tata aturan juga berbeda-beda setiap suku bangsa. Upacara perkawinan di Jawa itu berbeda dengan upacara perkawinan di Betawi. Upacara hasil panen, memperingati atau mensyukuri hasil panen, ada upacara adat labuhan. Upacara kematian juga berbeda-beda. Di Bali yang mayoritasnya Hindu, ada upacara ngaben, pembakaran mayat. Di Tanah Toraja ada upacara kematian yang bernama Rambu Solo. Dan di wilayah-wilayah yang mayoritasnya Muslim, itu ada pemakaman yang Islami, ya, sesuai dengan ajaran Islam. Nah, itu beberapa contoh. Selanjutnya, perbedaan adat di sistem kekerabatan. Sistem kekerabatan di Indonesia dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, sistem kekerabatan parental. Parental itu berarti mengikuti garis kedua orang tua, ayah dan ibunya. Itu ada di Jawa, Madura, Kalimantan, dan Sulawesi. Ada sistem kekerabatan patrilineal. Itu sistem kekerabatan yang mengambil dari garis ayah, garis keturunan ayah. Itu di Bali dan Batak. Nah, yang ketiga, sistem matrilineal, sistem kekerabatan yang dianggap itu dari garis keturunan ibu, matrilineal. Itu berada di Minangkabau, Sumatera Barat. Nah, kesenian daerah. Nah, adat terkait dengan kesenian daerah. Kesenian daerah itu meliputi lagu daerah, alat musik daerah, dan tarian daerah. Contoh Jawa Tengah, ya, lagu daerahnya gambang suling, alat musiknya gamelan. Nah, gamelan seperti ini ya, biasanya dipakai di pertunjukan wayang-wayang, ada gamelan. Nah, gamelan itu yang di gantung-gantung itu gamelan. Kemudian ada tari gambyong dan tari serimpi di Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur tarinya tari remo, ya, remo. Nah, keragaman ras. Ras itu adalah
terkait dengan ciri fisik manusia. Nah, Allah menciptakan manusia itu dengan ciri fisik yang berbeda-beda. Baik dari warna rambutnya, warna kulitnya, warna matanya berbeda-beda. Nah, pembedaan manusia dari ciri fisiknya itu disebut ras, ya, keragaman ras. Di Indonesia itu ada ras Malayan Mongoloid. Nah, ras Mongoloid ya, ini. Itu ras yang manusia itu berkulit hitam, agak hitam, ya, agak hitam, ya, coklat lah, coklat matang, ya, sawo matang, terus rambutnya lurus hitam. Nah, itu kebanyakan di daerah Asia dan Amerika. Nah, kalau di Indonesia, di Sumatera, Jawa, Bali, NTB, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Sama ras Melanesoid Papua, Maluku, dan NTT. Nah, ras Melanesoid ini rambutnya agak bergimbal, ya, berombak, keriting gitu. Ya, terus bibirnya tebal, kulitnya ya mayoritas hitam. Itu yang ada di Papua, Maluku, NTT ini Melanesoid. Terus ada di Indonesia juga ada ras Asiatik Mongoloid. Ini ras Mongoloid khas Asia. Ya, orang Tionghoa, Jepang, Korea yang datang ke Indonesia. Kemudian ras Kaukasoid ini ya orangnya berambut pirang, ras Kaukasoid ya. Berambut pirang, kulitnya putih, terus warna matanya, bola matanya berwarna biru, ya, kebiruan. Nah, itu ras Kaukasoid. Itu orang Eropa, Australia, sebagian Amerika, Timur Tengah, dan sebagian India yang ada di Indonesia. Ini keragaman ras yang ada di Indonesia dari ciri fisiknya. Nah, ini kita mengetahui banyak keragaman budaya dan keragaman ciri fisik yang ada di negeri kita Indonesia. Nah, kemudian pembentukan Indonesia sebagai sebuah institusi kenegaraan yang berdaulat, ya, sebagai negara yang punya kedaulatan wilayah, kedaulatan hukum, maka prosesnya itu ya yang pertama tentu diawali dengan pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 menyatakan kemerdekaan. Kemudian pada tanggal 18 Agustus 45 ada pengesahan UUD 45 dan pemilihan presiden dan wakil presiden secara aklamasi. Yaitu menunjuk Soekarno dan Hatta. Ya, tentu biar cepat ya secara aklamasi terbentuk sebuah struktur kenegaraan. Ya. Aklamasi itu penunjukan ya, maksudnya ditunjuk satu suara, menunjuk satu calon presiden dan calon wakil presiden. Tidak ada lagi pemilihan umum. Nah, nanti ketika sudah ajak negaranya sudah berjalan, baru ada regulasi, ada aturan pemilihan umum. Nah, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi. Nah, kalau sekarang ya lebih dari 33 provinsi. Nah, dulu itu 8 provinsi. Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera. Jadi nggak ada provinsi Jawa Tengah ya. Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Kalimantan, Provinsi Sulawesi, Provinsi Maluku, dan Provinsi Sunda Kecil, Nusa Tenggara. Jadi Bali itu masuk Provinsi Sunda Kecil atau Nusa Tenggara. Terus kementerian yang dibentuk ada 12. Ya, 12 departemen. Sekarang kan banyak. Ya. 30-40-an departemen. Pembentukan KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat,
Ya, pada 22 Agustus 1945 selanjutnya dibentuk KNID, Komite Nasional Indonesia Daerah, untuk mempersiapkan ya penyelenggaraan kenegaraan di Indonesia, dibentuk KNIP dan KNID di daerah. Lantas yang terakhir pembentukan alat keamanan negara, ya TNI kalau sekarang, Tentara Nasional Indonesia, cikal bakalnya TKR, dulu BKR ya, terus menjadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat, lantas menjadi TNI, Tentara Nasional Indonesia. Nah, ini pengetahuan yang perlu kita tahu bersama, bagaimana ya proses terbentuknya Indonesia sebagai sebuah ya institusi negara yang berdaulat. Ya. Demikian yang bisa kita ulas pada kesempatan hari ini tentang keanekaragaman budaya di Indonesia, yang tentunya bagi kaum muslimin yang mayoritas di Indonesia, budaya yang dilestarikan adalah budaya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu ajaran Islam, ya. Nah, seperti halal bihalal, nah, itu bisa dilakukan terus-menerus, tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Kemudian lagu daerah, alat musik, nah itu hal-hal yang mubah, itu bisa seorang muslim itu melaksanakan, ya, menghafalkan lagu daerah nggak jadi masalah, itu hal yang mubah. Nah, kalau hal-hal yang kemudian berkaitan dengan keyakinan tertentu, maka seorang muslim tidak layak untuk membenarkannya, ya, apalagi melakukannya, ya. Contoh standing party, pesta berdiri, ataupun upacara kematian berupa upacara ngaben, nah itu mengandung kepercayaan, keyakinan, akidah tertentu, yaitu Hindu, ya, keyakinan atau akidah Hindu. Tentu Islam punya aturan sendiri di dalam merawat jenazah, ya. Nah, itu saja yang bisa kita ulas. Semoga antum bisa memahami dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.